Bab 1. Sikap mental positif. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini saya akan membacakan lagi buku Succeed and Grow Rich Through Persuasion, panduan terbaik menuju kekayaan dan kebahagiaan, dari Napoleon Hill, penulis buku mega bestseller dunia Think and Grow Rich. Kali ini kita akan baca bab satunya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, sikap mental positif. Kekuatan persuasi positif dapat menunjukkan kepada Anda cara mendefinisikan dan memperoleh hal-hal yang Anda inginkan melalui kekuatan yang memadai untuk mengubah setiap kesulitan menjadi peluang yang lebih subur dan diidamkan. Kekuatan ini dapat membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan ketika Anda berpikir telah menerapkan bakat terbaik Anda. Selama mempelajari buku ini, saya berharap Anda dapat merangsang dan memfokuskan semua kekuatan yang lebih besar dari dalam diri Anda. Ketika kata-kata yang tertulis membawa pemahaman dan arahan baru, berhentilah membaca dan catat agar Anda dapat meninjau dan mengembangkan kebiasaan untuk menerapkan kekuatan baru ini. Anda akan menemukan bahwa kekuatan-kekuatan besar telah hadir dalam diri Anda. Kekuatan tersebut mungkin perlu dibangkitkan dan dipertajam untuk mengembangkan potensi terbesar Anda. Tidak mungkin bagi penulis untuk mengetahui di mana atau kapan setiap pembaca akan menemukan prinsip yang dibutuhkan guna menutup kesenjangan individual pembaca antara menjadi sukses dan biasa saja. Sikap mental yang positif adalah dasar untuk semua pencapaian. Di dalam memulai studi mandiri menuju cara hidup yang lebih sukses, mulailah dengan mempertimbangkan kebiasaan berpikir Anda. Sikap mental Anda menentukan reaksi Anda terhadap situasi apapun yang Anda hadapi. Anda bertindak baik atau tidak baik, konstruktif atau destruktif, positif atau negatif. Sikap mental kita menentukan kepribadian kita. Orang-orang berprestasi besar mempelajari menjaga pikiran tetap positif. Mereka mempelajari seni menjaga pikiran supaya mengarah pada apa yang mereka inginkan dan dari kehidupan. Subbab berikutnya, pilihan ada di tangan Anda. Pada titik tertentu dalam kehidupan, dengan jelas dan bahkan menyakitkan, sebagian besar individu harus selalu membuat pilihan yang menentukan nasib mereka. Seolah-olah saat lahir, mereka diberikan 2 amplop tertutup, yang masing-masing berisi perintah yang mengatur kehidupan mereka. 1 amplop akan berisi daftar panjang berkah yang dapat dinikmati individu jika dia mengenali kekuatan pikirannya sendiri. Mengambil kekuatan tersebut, membuatnya positif dan mengarahkannya dengan hati-hati ke tujuan pilihannya sendiri, tanpa melanggar hak orang lain. Amplop lainnya akan berisi daftar hukuman yang sama panjangnya, yang harus dibayar individu jika dia tidak mengenali kekuatan ini dan menggunakannya secara konstruktif. Pikiran kita adalah satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan, entah kita mengendalikannya atau melepaskan kendalinya pada kekuatan lain. Pikiran dan keinginan kita menjadi seperti serpihan di genangan air, tersapu ke satu arah, lalu ke arah lain, dan tidak pernah sampai pada kesimpulan yang memuaskan, dan kemudian dengan mudah menjadi mangsa angin negatif apapun yang berembus. Tanpa kendali, pikiran kehilangan keefektifannya yang kuat dan bagaikan lengan yang layu. Dengan kontrol, latihan, dan arah, pikiran memperoleh kekuatan. Setiap situasi yang menghadang manusia harus dihadapi. Tidak ada yang namanya tidak bereaksi terhadap suatu situasi. Situasi di sini adalah fakta. Apakah situasinya positif atau negatif tergantung pada reaksi Anda. Individu yang bijaksana bereaksi dengan cara yang penuh pertimbangan sehingga mampu memanfaatkan situasi yang dihadapinya.
Dia memilih untuk bereaksi dengan bijaksana, dengan tujuan dan cara yang paling cocok untuk kepentingan terbaiknya. Inilah yang disebut penguasaan situasi. Pemikir positif adalah orang yang realistis. Prestasi adalah hasil dari pengendalian pikiran. Praktik menjamin kontrol setiap saat. Bahkan ketika situasi tampak seperti bencana, ada kemungkinan untuk bersikap positif. Contoh paling tepat untuk hal ini adalah kisah seorang petani kuat dan sehat yang terserang kelumpuhan ganda. Putus asa dan tampaknya tidak berdaya, dia menghadapi kenyataan bahwa hari-hari bertaninya telah berakhir selamanya. Dia ingat pernah membaca sebuah buku yang penulisnya mengatakan, setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar. Dia mencari benih tersebut dan menemukannya. Dia memanggil keluarganya untuk berkumpul bersama dan mengumumkan bahwa dia ingin setiap hektar tanah pertaniannya ditanam jagung. Dia ingin jagung tersebut dimakan oleh babi, dan dia ingin babi-babi yang muda dijadikan sosis kecil. Milo Jones menjadi jutawan dari produk-produk yang dihasilkan lahan kecil tersebut, yang dahulunya hanya mampu menafkahi kehidupan yang sederhana. Kini, Jones Farm Sausages merupakan produk favorit di seluruh Amerika, dan perusahaan yang didirikan Jones mempekerjakan ribuan orang. Ketika menemukan buku Think and Grow Rich, Brownie Wise adalah seorang janda putus asa tanpa pekerjaan ataupun uang untuk menghidupi anaknya yang disabilitas. Terpesona oleh apa yang dibacanya, dia mulai bergerak menuju kehidupan yang lebih baik. Dia mengadakan pesta-pesta rumah Tupperware dan mulai melatih wanita untuk menjual peralatan dapur Tupperware. Dalam waktu 1 tahun, penjualannya naik menjadi dari 30 juta dolar, dan kantor pusat Tupperware di dekat Orlando, Florida telah menjadi tempat pameran. Ada banyak contoh individu yang telah menemukan benih manfaat yang setara dalam bentuk kesulitan. Di sisi lain, banyak juga orang-orang yang diperbudak oleh kesulitan seumur hidup akibat mental negatif mereka. Kesulitan akan datang pada suatu waktu bagi setiap manusia. Bagaimana Anda menemuinya, apa yang Anda hasilkan dari itu, serta apa yang Anda izinkan untuk diambil dari atau diberikan kepada Anda, ditentukan oleh kebiasaan mental Anda. Semua pengalaman mampu melakukan sesuatu untuk Anda atau kepada Anda. Subbab berikutnya, bergerak menuju tujuan Anda. Sikap mental positif adalah sesuatu yang tidak dapat Anda peroleh dengan cara apapun kecuali dengan membangunnya selangkah demi selangkah, melalui keputusan sadar Anda sendiri. Komponen dasar pertama yang membentuk sikap mental positif adalah kebiasaan bergerak dengan kepastian dan maksud menuju tujuan Anda. Jika Anda belum tahu apa yang Anda inginkan dari kehidupan, jika keinginan itu masih kabur, dapat diubah dan tidak bernama, maka Anda harus mendefinisikannya. Tanpa memiliki maksud dan rencana yang memadai untuk memenuhi apapun itu tujuan yang Anda miliki, pikiran Anda akan terbuka lebar terhadap sikap mental malas dan negatif. Orang-orang yang sukses adalah mereka yang menetapkan tujuan positif, merencanakan cara yang mereka harapkan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menjadwalkan pencapaian mereka. Saat ini, selagi masih segar dalam pikiran Anda, tulislah garis besar yang jelas dari semua yang Anda inginkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya untuk 5 tahun ke depan. Tulis jumlah pendapatan yang Anda inginkan dan pernyataan yang sama jelasnya tentang apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan penghasilan tersebut, karena tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa berusaha. Pernyataan tersebut harus menyebutkan jumlah yang ingin Anda peroleh setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun.
Tulis deskripsi lengkap tentang jenis rumah yang ingin Anda tinggali. Dan jika mungkin, rencana arsitek untuk bangunan tersebut taruh di tempat yang dapat Anda lihat setiap hari. Catat perkiraan jumlah uang yang hendak Anda sisihkan untuk rumah Anda. Tulis deskripsi mobil yang ingin Anda kendarai. Sematkan gambar mobil yang Anda inginkan di meja Anda. Jika Anda belum menikah, tulislah deskripsi tentang orang yang Anda idamkan sebagai jodoh. Cantumkan garis besar terperinci dari setiap sifat, kebiasaan, dan kualitas fisik dari pasangan yang Anda harapkan. Kemudian buatlah daftar ciri-ciri karakter dan kualifikasi lain yang Anda miliki atau ingin peroleh untuk memantaskan diri Anda akan pasangan yang telah Anda gambarkan. Ingatlah, ikatan suci pernikahan adalah hubungan dua arah dan kedua belah pihak berhak menjalaninya secara setara. Buatlah daftar tentang bagaimana Anda ingin menggunakan 24 jam waktu yang Anda miliki setiap hari. Anda memiliki sekitar 3 periode waktu yang masing-masing berlangsung selama 8 jam. 1 periode dikhususkan untuk tidur, 1 periode untuk bisnis, profesi, atau mimpi Anda, dan yang terakhir adalah periode waktu luang yang dapat digunakan sesuka Anda. Tuliskan deskripsi pekerjaan, bisnis, atau panggilan batin profesional Anda, kemudian pilih orang paling sukses yang Anda kenal di bidang terkait dan posisi serupa, dan putuskan untuk menjadi sesukses orang tersebut, atau bahkan lebih dalam jangka waktu tertentu. Sisihkan waktu 1 jam dari 8 jam waktu luang Anda setiap hari dan gunakan sepenuhnya untuk aktivitas membaca yang mampu menginspirasi Anda untuk menjaga pikiran tetap positif. Bahan bacaan harus berhubungan dengan pekerjaan atau hal-hal yang mampu membantu karir Anda. Terakhir, tetapi mungkin yang paling penting, ucapkan doa syukur setidaknya 2 kali sehari, tepat sebelum tidur di malam hari dan setelah bangun pagi, atas berkah yang Anda miliki sekarang dan juga untuk hal-hal yang Anda harapkan akan dicapai di masa depan. Saat Anda berdoa, bayangkan dalam pikiran semua tujuan dan keinginan dan berdoalah agar ketika semua itu tercapai, Anda akan ingat untuk bersungguh-sungguh dalam bersyukur. Subbab berikutnya, bentuk aliansi yang kooperatif. Komponen dasar kedua dalam sikap mental positif adalah pembentukan aliansi kooperatif yang harmonis dengan orang lain. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Diri Anda seoranglah yang paling layak untuk menentukan apa yang Anda dambakan dari kehidupan. Tetapi pilihan yang Anda buat mungkin sangat besar sehingga Anda memerlukan bantuan orang lain untuk mendapatkannya. Orang yang lebih sukses adalah mereka yang telah menemukan cara untuk mengajak orang lain bekerja sama dengan mereka. Dengan begitu mereka mendapat manfaat dari pendidikan, pengalaman, pengaruh, dan terkadang bantuan keuangan yang didapatkan dari orang lain. Thomas A. Edison misalnya hanya menempuh pendidikan formal selama 3 bulan, tetapi dia memilih profesi yang mengharuskannya menggunakan banyak ilmu, seperti kimia, elektronik, fisika, matematika, dan teknik mesin. Dia memecahkan masalah ini dengan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang memiliki pendidikan dan pelatihan yang tidak dia miliki. Henry Ford mengantarkan era mobil yang hebat dengan mengasosiasikan dirinya dalam persekutuan bisnis bersama orang-orang yang dapat memasok apa yang dia butuhkan dalam pembuatan mobil. Dia menemukan orang-orang seperti Dodge bersaudara yang memiliki kemampuan hebat dalam mekanik dan James Cousin yang memiliki uang sendiri, dan dia memperoleh dana tambahan dari orang lain untuk digunakan dalam bisnis tersebut. Ingat ini ketika Anda membentuk suatu aliansi kerjasama. Tidak ada yang pernah melakukan sesuatu tanpa motif.
Pastikan bahwa setiap anggota aliansi menerima beberapa bentuk kompensasi yang setara dengan jumlah layanan yang dia berikan kepada Anda. Jika Anda gagal dalam hal ini, Anda akan menemukan pembelotan dari kelompok Anda. Beberapa di antaranya mungkin muncul kembali sebagai pesaing. Andrew Carnegie membayar salah satu rekan perencananya, Charles M. Schwab, dengan gaji 75.000 dolar per tahun. Gaji yang fenomenal pada saat itu. Pada beberapa kesempatan, Carnegie membayar sebanyak 1 juta dolar pada akhir tahun sebagai bonus atas jasa yang telah diberikan Schwab. Ketika ditanya apakah perlu untuk memberi Schwab jumlah yang begitu besar, padahal tidak dijanjikan, Carnegie menjawab, "Tidak, itu tidak perlu, tetapi tampaknya lebih baik daripada mengambil risiko dia meninggalkan saya dan kemudian menjadi pesaing." Ketika didesak untuk menjelaskan lebih lanjut, Carnegie menjawab, "Saya membayarnya 75.000 dolar per tahun untuk apa yang dia lakukan secara pribadi dan jumlah yang jauh lebih besar sebagai bonus karena telah membujuk orang lain dengan menginspirasi mereka untuk bekerja dengan sikap mental yang positif." Cerita ini memberikan Anda gambaran tentang nilai yang diberikan Carnegie kepada pria yang menjalani sikap mental positif. Subbab berikutnya, berusahalah lebih keras. Sebagai komponen dasar ketiga dalam menciptakan sikap mental yang positif, kembangkanlah kebiasaan untuk melakukan lebih daripada apa yang dibayarkan atau diharapkan. Bentuklah kebiasaan untuk bekerja ekstra, memberikan pelayanan di luar ekspektasi untuk menarik teman, klien, dan pendukung dalam berbagai cara. Ada benarnya perkataan klise lama, layani dengan senyuman. Jika sikap Anda secara lahiriah dan batiniah positif dan bekerja keras memberikan layanan ekstra melebihi yang telah ditentukan oleh deskripsi pekerjaan Anda sedang dalam perjalanan menuju hubungan yang berharga, yang tidak hanya menyenangkan tetapi seringkali sangat bermanfaat dalam mempercepat pencapaian tujuan tertinggi Anda. Kebiasaan memberikan layanan lebih banyak dan lebih baik daripada yang dibayarkan dapat menghadirkan ganjaran dalam berbagai bentuk. Kebiasaan ini akan menarik perhatian orang-orang yang tepat, yang akan memberikan kesempatan menuju kemajuan diri. Seringkali keuntungan datang dari sumber yang sama sekali tidak terduga, bukan dari orang yang awalnya Anda bantu. Hukum peningkatan keuntungan akan bekerja untuk Anda. Benih layanan ekstra yang Anda tabur akan kembali kepada Anda berlipat ganda dalam satu atau lain bentuk. Anda tidak perlu meminta izin untuk melakukan lebih dari yang diharapkan, baik secara perilaku maupun tindakan. Jika Anda bekerja untuk mendapatkan upah, kebiasaan melakukan lebih dari yang dibutuhkan memberi Anda hak yang sempurna untuk mengharapkan kenaikan gaji dan promosi. Tidak ada lagi yang mampu memberi Anda hak itu selain hal ini. Jika Anda hanya memberikan layanan secukupnya untuk membenarkan upah yang Anda terima, Anda akan kesulitan saat meminta atau mengharapkan kenaikan gaji. Jika Anda memberikan layanan kurang dari yang dibutuhkan, menurut hukum pengurangan keuntungan, pasar dari layanan Anda pada akhirnya akan menyusut. Ingatlah, kualitas layanan yang Anda berikan ditambah kuantitas layanan dan perilaku mental yang diberikan menentukan upah yang akan Anda dapatkan. Ingatlah pula, jika sikap mental Anda negatif, jika Anda mengeluh dan mencari kesalahan orang lain, hal itu akan mengurangi nilai dari apapun yang Anda lakukan. Bahkan jika Anda melakukan lebih dari yang dibayarkan, tidak seorang pun ingin berhubungan dengan orang yang pikirannya negatif. Tidak ada yang senang membeli sesuatu dari penjual yang bersikap muram. Tidak seorang pun ingin hidup dengan teman yang pikirannya negatif, yang ucapan serta tindakannya tajam dan pedas.
Ada kekuatan di tangan orang-orang yang melakukan pekerjaan secara konsisten dengan baik, dengan sikap yang menyenangkan terhadap orang-orang di sekitar mereka, dan yang selalu ingat untuk memberi sedikit lebih banyak daripada yang diharapkan. Super berikutnya, antusiasme. Komponen dasar keempat adalah berkonsentrasi pada kebiasaan menaruh antusiasme ke dalam kata-kata dan perbuatan Anda. Tidak ada suatu hal yang hebat, kata Emerson, yang pernah diciptakan tanpa antusiasme. Antusiasme adalah kekuatan magnet yang menarik orang-orang yang berbeda di bawah pengaruhnya. Ini adalah dasar bagi grafik lengkung dalam teknik penjualan para ahli niaga. Kita menjadi antusias dengan menyuntikkan perasaan emosional yang kuat ke dalam kata-kata dan perbuatan kita, juga dengan selalu berpikir secara antusias, serta bertindak dengan cara yang sama. Luther Burbank begitu sadar akan kekuatan antusiasme, sehingga dia mengeklaim telah menggunakan secara efektif dalam berbicara dengan bunga dan semak yang dia pelihara sebagai ahli hortikultura. Dia berkata bahwa dia dapat memilih tanaman apa saja, memuji keindahannya dengan antusias, dan tanaman itu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan kerabatnya di tanah yang sama. Pernyataan ini akan tampak luar biasa seandainya datang dari orang lain selain Burbank. Penjual jarang menjual apapun tanpa menerapkan antusiasme di beberapa kesempatan dalam transaksi mereka. Subbab berikutnya, percaya kepada diri sendiri. Kapasitas keyakinan yang tak tergoyahkan adalah komponen dasar yang kelima. Kutipan singkat apapun yang bisa dipahami dan diyakini oleh pikiran manusia bisa dicapai, bukanlah sekadar kumpulan kata-kata. Penemuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, mengarahkan pada kesimpulan yang tidak terelakkan, yaitu bahwa satu-satunya batasan manusia adalah apa yang dia tentukan dalam pikirannya sendiri, atau apa yang dia terima dalam kenyataan yang dia temui dari hari ke hari. Dengan demikian, iman kepada Tuhan yang bersifat personal sangat penting untuk pencapaian. Manusia telah berhasil menemukan teleskop yang sangat canggih, sehingga kita sekarang dapat melihat luar angkasa dan benda-benda yang jaraknya jutaan tahun cahaya dari bumi. Kita dapat menganalisis ukuran dan isi matahari. Kita telah menemukan cara untuk menaklukkan luar angkasa. Manusia telah membuktikan bahwa tidak ada batasan bagi kekuatan pikiran. Yang ada hanyalah rintangan sementara yang bisa manusia singkirkan dengan kehendak. Langkah pertama yang mungkin paling penting dalam menggunakan kekuatan pikiran yang luar biasa adalah menemukan kekuatan dari sugesti diri yang mampu memanfaatkan pikiran serta mempercayai apapun yang orang tersebut inginkan. Kekuatan ini terkadang disebut sugesti otomatis, namun terlepas dari apa sebutan populernya, ini adalah kekuatan tak terbendung yang memungkinkan manusia untuk menembus penghalang dan melakukan hal-hal yang pada awalnya mungkin tampak mustahil. Bagaimana seseorang mengubah ketakutan, keraguan, dan keputusasaan menjadi sebuah keyakinan? Prosedurnya sederhana. Lakukan pengulangan ide, rencana, atau tujuan positif secara terus-menerus hingga akhirnya diterima oleh pikiran bawah sadar. Dengan cara yang tak terbayangkan, akan terjadi kontak dengan suatu kekuatan yang mampu mewujudkan keyakinan menjadi kenyataan. Kekuatan sugesti diri dapat membuat kata mustahil hilang daya, sehingga pada akhirnya akan menjadi usang dalam perbendaharaan kata Anda. Salah satu buku tertua, Alkitab, kaya akan janji-janji bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpindah dari tempat dia berada kemanapun yang dia inginkan. Namun, dari generasi ke generasi, orang-orang telah membaca janji-janji tersebut dan berkata kepada diri mereka, "Ini tidak cocok untuk saya." Meskipun demikian, selalu ada beberapa orang di setiap generasi yang berkata, "Ini pasti untuk saya."
Mereka telah memahami sifat sejati dari pikiran mereka sendiri dan terus maju hingga akhirnya berhasil membawa manusia ke tingkat peradaban saat ini. Ilmu pengetahuan telah mengisolasi, menganalisis, dan memanfaatkan hampir setiap kekuatan yang tersedia bagi manusia, kecuali kekuatan keyakinan. Terlepas dari kenyataan tersebut, cukup banyak yang telah dipelajari tentang kekuatan besar ini, sehingga setiap orang yang mau dapat memanfaatkannya dan mengarahkannya ke tujuan pilihan mereka. Terlepas dari kenyataan tersebut, cukup banyak yang telah dipelajari tentang kekuatan besar ini, sehingga setiap orang yang mau dapat memanfaatkannya dan mengarahkannya ke tujuan pilihan mereka. 5 prinsip ini dapat memberi Anda pencapaian kekuatan yang bekerja bak sihir. Dalam serangkaian kuliah yang disampaikan di Harvard School of Business, salah satu siswa bertanya kepada Dr. Hill, apakah kekuatan ini berbahaya di tangan orang yang tidak bermoral? Jawabannya adalah, kemampuan dalam bentuk apapun yang tidak diimbangi dengan kejujuran tujuan dan karakter yang sehat dapat menjadi alat untuk kejahatan. Namun, ini bukan argumen untuk menentang penggunaan kekuatan pikiran, karena setiap kebaikan bisa diubah menjadi kejahatan. Misalnya, energi nuklir akan bermanfaat jika dipahami dan diterapkan secara konstruktif, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan dalam skala yang luar biasa. Faktor tambahan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sikap mental positif adalah sebagai berikut. Kendalikan dan arahkan emosi. Emosi Anda harus terkendali sebelum Anda yakin dapat memelihara sikap mental positif. Tanpa kendali ini, Anda bagai sedang menunggangi kuda yang melarikan diri dan tak bisa mengambil alih kendalinya. Kontrol atas emosi harus mencakup baik emosi negatif maupun emosi positif seperti yang disebutkan di bawah ini. 7 emosi positif. Cinta, 1 cinta, 2 seks, 3 harapan, 4 keyakinan, 5 antusiasme, 6 kesetiaan, 7 hasrat. 7 emosi negatif. 1 ketakutan, terdapat 6 ketakutan umum, 2 kecemburuan, 3 kebencian, 4 dendam, 5 keserakahan, 6 amarah, dan 7 tahayul. Emosi adalah kekuatan penghasil tindakan. Emosi dapat mengangkat Anda ke tingkat pencapaian tertinggi dalam karir Anda atau menjebloskan Anda ke dalam jurang kegagalan, tergantung sejauh mana kendali Anda atasnya. Jika Anda percaya bahwa hanya emosi negatif yang perlu dikendalikan, segera singkirkan ide tersebut. Emosi positif berlebih juga dapat menghancurkan kekuatan sikap mental positif. Emosi cinta dan seks membutuhkan bimbingan yang awas, karena keduanya adalah emosi yang paling kuat dan paling sering lepas kendali. Subbab berikutnya, kendalikan kebiasaan berpikir yang dominan. Biasakan untuk menjaga pikiran Anda terisi dengan apa yang Anda inginkan dan menjauhkannya dari apa yang tidak Anda inginkan. Pikiran Anda cenderung mencari jalan menuju hal yang paling sering memenuhi benak Anda. Pikirkan tentang kemakmuran, rencanakan cara untuk mencapainya, percaya Anda akan berhasil melakukannya, dan pikiran Anda akan mengarahkan Anda menuju kemakmuran yang nyata. Subbab berikutnya, belajar mengubah kesulitan menjadi manfaat. Setiap kesulitan, pengalaman pahit, dan kegagalan membawa serta benih manfaat yang setara atau lebih besar. Cari benih ini ketika Anda bertemu dengan segala bentuk kegagalan. Amati setiap kesulitan secara saksama. Anda akan menemukan bahwa kesulitan memiliki manfaat potensial yang jauh lebih besar dibandingkan hal-hal yang hilang dalam pengalaman tersebut. Pelajari lebih dalam manfaat potensi ini dan gunakan sebaik-baiknya. Kelak Anda akan menemukan salah satu prinsip kesuksesan yang paling besar. Anda akan belajar bagaimana cara mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Judul kecil berikutnya,
Pelajari seni transmutasi emosi seks. Secara sederhana, kata transmutasi berarti mengubah suatu elemen atau bentuk energi menjadi elemen lain. Dalam filosofi ini, seni transmutasi seks berarti menggunakan daya tarik seks Anda untuk tujuan yang lebih mulia daripada fisik semata. Hasrat seksual adalah salah satu emosi manusia yang paling kuat. Ketika didorong oleh hasrat tersebut, orang-orang mampu menghasilkan keberanian, imajinasi, kemauan keras, ketekunan, dan kreativitas yang tidak mereka alami di waktu lain. Begitu kuatnya keinginan untuk melakukan kontak seksual, sehingga orang terkadang mempertaruhkan nyawa dan reputasi mereka untuk menikmatinya. Ketika diarahkan ke jalur lain, kekuatan yang memotivasi ini dapat memanfaatkan kreativitas dan energi yang dihasilkannya untuk mencapai tujuan apapun yang Anda terapkan. Hal ini dapat mengisi pikiran Anda dengan cita-cita dan rencana yang mulia, dan menyediakan sarana menuju kesimpulan yang berhasil. Transmutasi energi seks membutuhkan tekad, tetapi imbalannya tentu sepadan dengan usaha. Bukan berarti hasrat bawaan ekspresi seksual harus ditahan atau dihilangkan, namun harus diberikan pelampiasan melalui bentuk ekspresi yang meningkatkan kualitas tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika tidak, hasrat tersebut akan mencari pelampiasan yang murni fisik. Ekspresi hasrat seksual yang tepat dapat menciptakan gairah hidup yang meresap ke seluruh jiwa dan raga. Hal ini memberi seseorang energi dan antusiasme yang lebih besar, serta semangat hidup yang tak tertandingi. Tanpa itu semua, hidup terasa seperti rutinitas, hambar, dan membosankan. Judul berikutnya, jalankan kebiasaan berdoa. Doa jika dipahami dengan benar dapat menjadi faktor terbesar yang membantu Anda mengembangkan dan memelihara sikap mental positif. Hal ini dapat memberikan ketenangan pikiran ketika segalanya terasa gagal. Doa dapat menunjukkan cara untuk memanfaatkan kekuatan alam semesta dan menggunakannya dalam pencapaian keinginan Anda. Jangan menunggu sampai Anda membutuhkannya untuk mulai berdoa, tetapi kondisikan pikiran Anda untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Anda miliki sekarang. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan bimbingan, Anda sudah punya hak untuk meminta. Akhiri doa dengan kalimat berikut. Aku tidak meminta lebih banyak berkat, tetapi lebih banyak kebijaksanaan untuk memanfaatkan berkat yang kumiliki saat ini dengan lebih baik, untuk dapat mengarahkan pikiranku ke tujuan apapun yang aku inginkan. Orang-orang yang hanya berdoa ketika keadaan darurat menimpa atau ketika sangat membutuhkan, umumnya berdoa dengan perasaan takut bahwa doa-doa mereka tidak akan dikabulkan. Ketika Anda membuat daftar nikmat yang ingin disyukuri, jangan lupakan hal-hal berikut. 1. Hak istimewa atas kebebasan berbicara dan bertindak di negara yang kaya akan segala bentuk berkat yang dapat Anda bayangkan. 2. Hak mutlak atas kontrol penuh dan arah pikiran sendiri untuk tujuan apapun yang Anda inginkan. 3. Kesetiaan teman dan orang-orang tercinta yang pengaruhnya menginspirasi Anda untuk mencari kehormatan bagi diri sendiri dan seluruh umat manusia. 4. Kemampuan untuk mengubah kesulitan, pertentangan, dan kegagalan menjadi kekuatan kreatif yang dapat membantu Anda mencari ketenangan pikiran dan apapun yang Anda cari dari kehidupan. 5. Hak istimewa untuk memaafkan orang-orang yang mungkin telah menyinggung atau melukai Anda. 6. Kemampuan untuk mengendalikan semua emosi dan mengubahnya menjadi kekuatan motivasi yang dapat membantu mewujudkan maksud dan tujuan Anda. 7. Penyebutan khusus bagi mereka yang mungkin pernah datang membantu saat keadaan darurat, ketika Anda telah kehabisan akal untuk memecahkan masalah Anda. 8. Kesehatan tubuh serta kecakapan dalam memanfaatkan imajinasi Anda. Itulah beberapa nikmat yang patut Anda syukuri. Tambahkan ke dalam daftar tersebut hal-hal lain yang mungkin Anda pilih.
Syukur adalah kata yang kuat dan bermakna mendalam. Kata ini menggambarkan perasaan yang sangat erat kaitannya dengan sikap mental positif. Oleh sebab itu, tanamkan syukur sebagai batu fondasi permanen dari kebiasaan berdoa Anda. Sekarang Anda memiliki deskripsi tentang faktor-faktor terpenting yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menjaga sikap mental positif yang tanpa faktor-faktor tersebut, kekuatan persuasi tidak dapat dikuasai. 1. Tentukan tujuan dan bergerak ke arahnya. 2. Membangun aliansi kooperatif dengan orang lain. 3. Belajar untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. 4. Masukkan antusiasme ke dalam perkataan dan tindakan. 5. Kembangkan kapasitas keyakinan. 6. Kendalikan dan arahkan emosi. 7. Kendalikan kebiasaan berpikir yang dominan. 8. Belajar mengubah kesulitan menjadi manfaat. 9. Pelajari seni transmutasi emosi seks. 10. Jalankan kebiasaan berdoa. Sebelum memulai bab 2, beri diri Anda penilaian akan faktor-faktor di atas dengan tulisan OK di samping faktor-faktor yang menurut Anda memuaskan, dan X di samping faktor-faktor yang Anda kurang yakin atau dirasa kurang Anda kuasai. Anda dapat menjalankan strategi ini secara lebih efektif dengan menyalin faktor-faktor tersebut pada selembar kertas terpisah dan menandai 12 kolom di sebelah kanan serta dengan judul minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya hingga kolom ke-12. Kemudian analisis diri Anda dengan cermat dan beri penilaian setiap 1 kali seminggu selama 3 bulan. Mantapkan diri sebelum memulai supaya di kolom ke-12 tidak ada tanda X, hanya ada tanda OK. Jika ternyata Anda memiliki kelemahan yang mengganggu sikap mental positif Anda, prosedur ini akan membantu Anda menemukan kelemahan tersebut. Anda akan menjumpai banyak temuan tentang diri Anda sendiri yang dapat mengubah hidup serta membawa Anda ke tujuan apapun yang telah Anda tetapkan. Subbab berikutnya, bagaimana orang lain sukses. Dalam bab-bab berikutnya, Anda akan disuguhi berbagai formula sukses yang telah digunakan orang lain dalam mengangkat diri mereka ke puncak pencapaian mereka yang luar biasa. Anda akan diperkenalkan dengan metode-metode dari orang-orang sukses yang telah belajar melakukan kontak dan menggunakan sumber kekuatan tak terlihat untuk melakukan hal-hal menakjubkan. Seorang pria yang sering diamati oleh Dr. Hill dan dianggap sebagai teman telah berhasil melakukan hal-hal besar dalam mempertahankan tujuan dari sistem perekonomian berbasis pasar bebas Amerika. Pesannya selalu positif dan antusias. Dia memahami dan menggunakan kekuatan persuasi untuk mengobarkan kembali cinta tanah air dan persaudaraan manusia. Mendiang Dr. Kenneth McFarland yang disebut-sebut sebagai eksponen paling fasih dan efektif dari apa yang disebut sebagai sistem Amerika. Melalui minatnya yang besar akan Amerika dan gaya hidupnya, membangun karir yang sangat sukses dalam public speaking. Pada konsep Amerikanisme dasar miliknya, dia menyematkan label konservatisme progresif. Dia adalah pribadi yang ambisius. Dirinya berkata, demi melestarikan pemerintahan konstitusional, demi melestarikan sistem usaha kompetitif bebas, dan demi melestarikan kebebasan individu di bawah keduanya. Dr. McFarland mengatakan bahwa Amerika adalah negeri yang secara harfiah membanjiri rakyat jelata dengan rezeki melimpah. Namun, sistemnya bukan tanpa celah. Sistem ini tidak beroperasi sendiri. Sistem ini harus diterapkan secara cerdas oleh orang-orang yang memahami dan memiliki keyakinan di dalamnya. Dr. McFarland menjelaskan jenis orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan sistem perekonomian berbasis pasar bebas dan menunjukkan bagaimana kualifikasi ini membuat seseorang bisa berhasil di bawah sistem.
Dr. McFarland menjadi pembicara tamu di beberapa perusahaan dan asosiasi perdagangan terbesar di Amerika. Dia juga sempat berperan serupa untuk Reader's Digest. Keberhasilannya yang fenomenal dalam menjual Amerika ke Amerika menyebabkan National Sales and Marketing Executive menunjuknya untuk menerima penghargaan tahunan Outstanding Salesman of America pada 1957. Dr. McFarland memperoleh gelar sarjana di Pittsburgh State Teachers College, Kansas, serta master di Columbia University New York dan gelar doktor di Stanford University, Palo Alto, California. Dr. McFarland adalah seorang pengajar yang sudah mengabdi selama 24 tahun. Selain itu, sebagai tambahan dari tour public speakingnya, dia juga menjadi pembicara tamu di General Motors Corporation dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan untuk American Trucking Association Inc. Pada awal 1968, Dr. McFarland terpilih sebagai penerima Freedom Leadership Medal dari Freedom Foundation di Valley Forge yang menyinggung Dr. McFarland dengan untuk pidato-pidato patriotiknya yang menginspirasi, mendesak pendengarnya untuk melestarikan gaya hidup Amerika dan teladannya akan keyakinan yang teguh atas nilai kebajikan yang terkandung dalam kredo Amerika yang berharga dengan kebebasan memilih dan kebebasan di bawah hukum. Untuk perjalanan melelahkannya yang tak terhitung dalam melintasi Amerika Serikat dengan pesan bahwa tanggung jawab dan peluang kewarganegaraan yang konstruktif harus diajarkan kepada generasi muda kita. Dr. McFarland secara luas digembar-gemborkan sebagai ahli dalam subjek penting penegakan hukum. Tulisan, studi, pencapaian, dan pidatonya di bidang yang sangat penting mendapatkan pengakuan baik dari para penegak hukum maupun orang awam. Dia adalah anggota kehormatan Fraternal Order dari kepolisian. Pada 1968, Dr. McFarland memenangkan Gold Plate dari American Academy of Achievements Salute to Excellence. Dr. McFarland adalah contoh nyata dan perwujudan dari kekuatan yang dapat dihasilkan seseorang yang hidup dengan prinsip-prinsip berpikir positif, antusiasme, patriotisme, dan disiplin diri. Bab ini hanyalah pengantar bagi Anda untuk mempelajari metode-metode yang memungkinkan Anda menemukan dan memanfaatkan kekuatan yang mungkin belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Dan dengan metode ini, Anda dapat menjadi apapun yang Anda inginkan. Saat Anda terus belajar, Anda akan menemukan prinsip-prinsip yang akan membantu Anda menguasai kekuatan persuasi. Oke teman-teman, maaf. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 1 buku Succeed and Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Succeed and Grow Rich Through Persuasion bab 1. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 2, kekuatan keilahian dalam manusia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia untuk bantu channel ini bertumbuh dengan melakukan like, comment, dan subscribe. Dan juga membagikan ke yang lainnya. Semoga yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan amal jariah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.